Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema Melistriki Indonesia. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Doripulu. Silakan Primus. Terima kasih Julita. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Zooming with Primus. Hari ini kita berdiskusi tentang melistriki Indonesia. Anda sendiri mengalami sejak awal Maret sampai hari ini lebih dari 5 bulan dengan work from home, dengan learn from home. Semuanya kita bekerja dari rumah dengan menjaga jarak, maka konsumsi yang meningkat adalah bagaimana konsumsi listrik di rumah, konsumsi telekomunikasi, pulsa di rumah. Jadi kalau tidak ada listrik, tidak ada jaring internet, maka tidak ada kegiatan apapun yang namanya work from home, study from home. Oleh karena itu, penting sekali topik kita hari ini tentang melistriki Indonesia. Kita sapa narasumber kita. Yang pertama adalah Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara, Pak Bob Saril. Pak Bob, selamat siang Pak Bob. Selamat siang Pak Primus, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu Pak. Sehat, salam tangguh. Salam tangguh Pak, salam sehat. Ya. Kemudian Dr. Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Selamat siang Pak Komaydi. Selamat siang Pak Primus, sehat selalu ya. Pak Bob, selamat siang. Ya. Nah, bicara PLN, ini dari point of view pelanggan. Nah, ini karena yang hadir adalah direktur yang membidangi pelanggan. Itu bagi pelanggan itu cuma satu yang paling penting, yaitu keandalan dari PLN, keandalan listrik. Tidak tiba-tiba mati, tapi selalu jangan lagi asik-asik nonton TV, lagi asik belajar dari rumah, bekerja tiba-tiba listriknya mati, semuanya bubar. Nah, Indonesia Sabang sampai Merauke, kita memang menaruh harapan tinggi kepada PLN, tapi sangat sulit bagi PLN untuk bekerja besar melayani pelanggan. Sekarang ini sekitar 76 juta. Barangkali lebih, nanti kita dengar dari Pak Bob. 77 juta. 77 juta. Wah, ini besar. Bagaimana melayani itu, memenuhi keinginan mereka. Kita dengar dari Pak Bob. Silakan Pak Bob. Terima kasih Pak Primus. Alhamdulillah. Puji syukur pada Tuhan kita bisa ketemu sama Mas Primus. Yeah. Jadi melayani semangat sebelah itu tentu saja kita harus membeli aset juga, baik aset daripada jaringan kita, termasuk juga daripada aset human capital kita yang akan melayani. Jadi secara umum 77 juta, 77,1 pada saat ini per Juni tahun 2020 ini kita masih sanggup dan masih siap untuk melayani, termasuk nanti menambah pelanggan selanjutnya. Karena masih banyak juga pelanggan-pelanggan kita yang belum berlistrik, seperti di kepulauan-kepulauan yang daerah 3T, daerah-daerah yang terluar, kemudian daerah-daerah yang kepulauan-kepulauan tertinggal, kemudian yang paling perbatasan-perbatasan itu, Mas. Ya, barangkali Pak Bob punya infografis bisa menyajikan bagaimana tugas PLN untuk melayani Sabang sampai Merauke. Oke, pertama kali ya, mohon yang satunya slide sebelum ini. Kalau kita melihat bahwa kita memang PLN ini adalah vertically integrated utility ya Pak, yang melayani kepada konsumen kita. Jadi mulai dari pembangkitan, kemudian dari pembangkitan dari transmisi, kemudian transmisi kita turunkan ke distribusi, sampai kepada jaringan-jaringan kepada end user-nya PLN itu. Jadi ini kemudian satu integratif yang kita layani. Nah, di dalam pelaksanaan kita tentu saja kita harus memiliki aset. Aset kita sekarang untuk pembangkitan sendiri sudah mencapai 69 gigawatt. Kemudian transmisi kita sepanjang 56.000 km. Jadi kalau Pulau Jawa itu berapa kalinya Pulau Jawa ya? Kalau 1.000 kali itu 56 kalinya Pulau Jawa, kita harus bolak-balik, itu kita layani. Kemudian dari itu kita punya juga jaringan distribusi tegangan menengah yang sebanyak kira-kira untuk distribusinya tahapnya itu 56 MPa atau GPa. Jadi pada saat ini kita juga untuk employees-nya kita punya 54.000
pegawai yang akan melayani di luar daripada outsourcing kita. Nah, untuk itu juga kita dari 77,1 juta pelanggan kita, rasio electricity kita ini mencapai saat ini adalah 99,09%. Artinya masih sekitaran 8,01% lagi, 9,1% lagi yang belum terlistriki, dan ini akan kita usahakan terus pada akhir tahun 2021 ini untuk bisa kita layani. Nah, dari 77,1 juta pelanggan tadi, maka kita itu mempunyai pelanggan rumah tangga yang paling besar, yaitu 70,9 juta. Itu pelanggan rumah tangga kita. Sedangkan yang kedua, pelanggan kedua terbesar itu adalah pelanggan bisnis. Pelanggan bisnis kita itu sekarang mencapai 3,7 juta. Sedangkan untuk pelanggan pemerintahan, kantor-kantor dan sebagainya itu ada 498.000, sedangkan untuk industri itu 114.000 pelanggan. Itu pelanggan kita kalau kita lihat komposisinya. Nah, kalau kita melihat rasio elektrifikasi, perjuangan teman-teman kita dibantu oleh semua komponen masyarakat dan tentu saja dukungan pemerintah yang sangat luar biasa. Kita itu sejak 2014 ke 2020 atau sekitaran 6 tahun sudah menaikkan rasio elektrifikasi itu 14,74%. Yang dulunya di tahun 2014 itu adalah di bawah 85% atau 84,35%. Pada saat ini tahun 2020 itu kita akan mencapai 99,09%. Nah, ini untuk rasio elektrifikasi kita. Nah, kalau kita melihat secara umum di grafis ini bisa kita lihat di beberapa tempat itu yang mana yang masih di bawah rata-rata nasional. Kalau kita lihat rata-rata yang di bawah rasio elektrifikasinya di bawah rata-rata nasional itu berada di bagian timur Indonesia. Seperti misalnya di Papua yang hanya mencapai 94,4%, kemudian Maluku itu 91,72%, Nusa Tenggara Timur itu 86,13%. Nah, ini adalah tantangan yang luar biasa karena kita akan menghadapi adalah dari geografis yang semakin penduduknya terpecah, tersebar di pulau-pulau atau di tempat-tempat pegunungan dan sebagainya. Ini kita perlu melakukan inovasi untuk bagaimana melistriknya. Nah, nanti di dalam upaya kita ini untuk mencapai 100% ini tentu saja pada daerah-daerah yang tantangannya itu adalah masalah geografis, masalah penyebaran penduduknya. Kami beberapa ini melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya kita mulai dulu dengan bagaimana melistriki desa itu sehingga desa itu bisa 100%. Kita itu pada tahun ini juga melistriki 85 desa dari 43 desa di bagian Indonesia Timur. Kemudian dari listrik desa itu kita tidak hanya untuk melakukan penyambungan pembangunan jaringan saja, tetapi kita juga melakukan pembangunan generator atau pembangkitan-pembangkitan kita yang bersifat karena ini tersebar, jadi tidak bisa besar sama seperti di Pulau Jawa, maka yang kita lakukan adalah PLTS yang berbasis energi terbarukan. Dan juga kita harapkan adalah berbasis daripada energi setempat. Sehingga ada bagian tertentu kami melakukan inovasi. Inovasi antara lain kita mengadakan apa yang dinamakan dengan tabung listrik. Jadi sama seperti tabung listrik kayak LPG itu ada listriknya, sehingga yang bisa dicas ulang, kemudian dibawa, akan instalasinya cukup untuk beberapa hari, kemudian dibawa lagi ke cas, kita sediakan 2, dan kemudian dicas dan sebagainya. Itu kita menyediakan stasiun pengisian elektrik atau spell di sana energi listriknya, sehingga di tiap daerah yang tersebar pun bisa terjangkau di dalam ini. Nah, selain itu ada beberapa tantangan yang kita hadapi, tidak hanya masalah jaringan itu sendiri, tetapi juga adalah kemampuan masyarakat itu sendiri. Nah, ini adalah tantangan juga, kita dibantu oleh pemerintah juga pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dananya untuk listrik gratis. Artinya listrik gratis itu menyambung listriknya ke PLN itu gratis diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga ada kalangan-kalangan usahawan atau industriawan yang membantu juga. Kalangan usaha itu melalui program PBBL atau biaya penyambungan listrik gratis kepada masyarakat. Nah, kemudian dari PLN juga kita ada 2 hal juga yang kita lakukan melalui CSR-nya PLN juga, melakukan penyambungan itu dengan gratis. Selain itu pegawai juga melalui urun-urun
kita sama-sama ke pegawai itu melalui program One Person One Home. Jadi satu person itu satu rumah itu one home. Jadi satu orang bisa untuk membantu pupuan atau memberikan sumbangan untuk sekitaran 723.000 untuk menyambung daripada pelanggan-pelanggan yang belum diberikan kemudahan untuk mendapatkan energi listrik ini. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana tantangan kita untuk 433 desa yang ada di kawasan timur Indonesia. Jadi kita ada beberapa strategi yang kita jalankan. Pertama tentu saja kalau yang masih bisa terjangkau oleh grid, kita akan perluas jaringannya. Misalnya dia 20 kilo, 30 kilo. Tetapi jika tidak bisa atau berdasar terisolasi, maka kita lakukan dengan membangun apa yang itu dengan PLTS komunal, yaitu ada pembangkit tenaga surya yang sekitaran 250 kW sampai 500 kW itu untuk melayani rumah sekitarnya dengan membangun jaringan GTR saja. Nah itu, ataukah kita lakukan dengan membangun PLTD hibrid dengan PLTS tadi. Nah selain itu, jika yang nomor 2 itu juga tidak bisa, kita akan lakukan bagaimana caranya tadi seperti kita menggunakan tabung listrik, yang menggunakan talis, tadi dilengkapi dengan di daerah tertentu itu kita pasang spell. Spell itu adalah stasiun pengisian energi listrik, di mana di situ ada PLTS yang sudah siap untuk mengisi mencas daripada tabung listrik dalam bentuk baterai tadi. Nah, ini rencana kita untuk perluasan jaringan itu dari 433 desa itu, 52 desanya kita layani dengan grid extensor, 75 desanya kita layani dengan PLTS komunal, dan 306 kita layani dengan metode talis tadi, tabung listrik dengan spell tadi. Nah ini yang kita harapkan bisa mempercepat daripada penyalaan desa-desa tadi sekaligus untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Nah selain daripada kita untuk gratis juga, untuk yang lain yang agak semi mampu, kita memberikan diskon juga kepada pelanggan-pelanggan ini sebesar 50% untuk di daerah 3T. Nah 3T kita berikan diskon sebesar 50%. 50% untuk biaya tambah pasang barunya. Sehingga di mana di sini di daerah-daerah 3T ataukah pelanggan-pelanggan yang termasuk di dalam database-nya TNP 2K itu bisa menyambung dengan lebih mudah. Kira-kira ini yang kita lakukan untuk melistrik ke Indonesia. Jadi harapan kita memang kita tetap terus berjuang untuk bersama-sama bagaimana menerangi seluruh Nusantara, melistriki masyarakat-masyarakat tidak mampu. Tetapi sekali lagi Mas Primus, kita harus bekerja sama. Tidak hanya PLN, tetapi juga pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang mampu, yang bersedia katakanlah memberikan kemudahan seperti yang saya ceritakan tadi adalah bantuan penyambungan baru listrik itu PBPBL, kerjasama CSR Badan Usaha di bawah Kementerian ISDM. Tapi kita juga mengundang yang lain untuk kira-kira membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, di samping PLN menyediakan infrastruktur ketenaga listrikannya. Demikian Mas Primo sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih banyak. Ya, ini sudah datang Pak Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat siang Pak Tulus. Ya, kemudian Pak Komadi sudah lebih dulu datang. Saya beri kesempatan kepada Pak Komadi sebentar sebelum kita jeda. Silakan Pak Komadi merespons apa yang disajikan oleh Pak Bob tadi. Iya, saya kira peningkatan rasio elektrifikasi sangat luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Bob. Di tahun 2008 yang lalu masih sekitar 70-an Pak Primus. Jadi sekarang bisa meningkat hampir di atas 90% itu sudah luar biasa, mengingat wilayah geografis kita tantangannya luar biasa besar. Tetapi tantangannya seperti halnya BUMN yang lain seperti Pertamina, bahwa apa yang dilakukan oleh PLN tidak bisa murni berbasis kepentingan atau hitung-hitungan bisnis Pak Primus. Sehingga sampai sejauh ini TDL atau tarif dasar listrik itu domainnya tetap ditetapkan di pemerintah dan bersama teman-teman di parlemen, sehingga hitung-hitungan bisnisnya yang laporan keuangannya tentu diintegrasikan dari semua yang diceritakan oleh Pak Bob tadi. Ada wilayah-wilayah yang sudah mapan, mungkin biaya pengadaannya lebih murah, tetapi untuk wilayah-wilayah yang terpental atau seperti di Indonesia Timur ini tentu
biaya pengadaan listriknya jauh lebih mahal. Nah ini yang kemudian ketika dirata-rata menyebabkan harga jual listriknya terkerek ke batas atas atau ke atas. Itu pun PLN tidak bisa menjual sebagaimana yang seharusnya, sehingga diintervensi oleh pemerintah memberikan subsidi yang kita sama-sama tahu subsidi ini kadang-kadang ada permasalahan cash flow Pak Primus. Yang tahun ini mungkin di carry over di tahun-tahun berikutnya, yang mana juga kita sama-sama tahu ada 3-4 tahun kadang-kadang belum terbayarkan seluruhnya, karena di carry over nanti di tahun berikutnya ada lagi tergantung kondisi fiskal. Nah ini yang menyebabkan saya kira tantangan teman-teman di internal PLN tidak mudah. Yang di dalam banyak hal ini tidak diketahui secara utuh oleh publik, Pak. Yeah. Sehingga ketika sekarang ini, ketika harga BBM turun, harga gas turun, batu bara turun, atau yang ini menjadi kampanye disebut sebagai energi primer pembangkit ini turun, tarif listrik kok nggak turun gitu. Ini yang sering kali ditanyakan oleh konsumen, bahwa konsumen tidak tahu secara utuh bahwa tarif yang selama ini dibayar ini jauh di bawah harga atau biaya produksi, sehingga ketika biaya energi primernya turun pun ternyata belum sampai mengcover untuk bisa menurunkan tarif listrik itu sendiri. Yang informasi-informasi seperti ini saya kira kita perlu sampaikan secara utuh kepada publik supaya kita tahu sama-sama konteksnya seperti apa, sehingga kalau mau melistriki Indonesia secara umum itu kita juga tahu peran dan tugas masing-masing seperti apa, termasuk publik di dalam melihat PLN ini sendiri. Memang konteks kelistrikan Indonesia adalah seperti ini Pak problemnya. Jadi kalau sekarang tidak kita sampaikan kepada publik, ini hanya menjadi bom waktu saja. Yang saya khawatirkan di kemudian hari selisihnya akan semakin besar, sementara tuntutan publik ini yang diketahui adalah harga listrik ini murah. Sementara listrik ini kan termasuk salah satu amanat di pasal 33 yang menguasai hajat hidup masyarakat luas sehingga diintervensi oleh pemerintah. Nah, intervensi ini saya kira yang harus dilakukan secara clear, Pak. Ya. Kalau memang TDL-nya 700 misalnya, nah ini harus disampaikan kepada publik. Sebenarnya BPP-nya atau biaya pokok produksinya 1.000 loh. Sehingga ada 300, sebagian ditanggung pemerintah, sebagian ditanggung oleh PLN misalnya. Tanggungan PLN apa? Biasanya tanggungannya dalam bentuk kerugian atau dalam bentuk keuntungan yang berkurang. Nah, hal-hal semacam ini saya kira yang perlu sampai utuh ke publik. Atau ke konsumen, yang ini menjadi domain Mas Tulus dan kawan-kawan di LKI saya kira. Iya. Ya, Pak Komadi, menarik sekali memang PLN ini sebuah BUMN yang mempunyai mandat paling besar penugasan negara itu ya. Betul. Ya, betul. Harga jualnya lebih murah daripada biaya produksinya. Betul. Betul. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali jeda berikut.
Pemirsa, Anda masih dalam acara Zooming with Primus dengan topik melistriki Indonesia. Sebelum saya ke Pak Tulus, Pak Komadi bisa tambahkan dulu. Ini yang memang jarang dilihat oleh masyarakat, apalagi masyarakat bawah ya, yang ke atas bisa mempolitisasi juga. Kalau catatan kami, ini piutang dari PLN ya, atau utang pemerintah kepada PLN itu hampir sekitar 52,8 triliun ya. Itu dari tahun 2018 belum dibayar. Ini barangkali itu juga menyulitkan cash flow PLN dan bagaimana meningkatkan keandalan. Bagaimana Anda melihat Pak Komadi? Betul Pak Primus. Ini kan yang seringkali terlewatkan dari kita semua untuk melihat secara utuh bahwa subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat ini kan mekanisme pembayarannya tidak sederhana. Reimbursement-nya ke masing-masing BUMN termasuk PLN ini tidak sederhana karena harus melalui beberapa tahapan secara teknis Pak. Tentu harus melalui audit, salah satunya audit di BPK, apakah prosedurnya, secara administrasinya, secara tata keuangan negara sudah sesuai atau belum. Ketika itu semua sudah sesuai pun masih ada hal lain, apakah ketersediaan fiskal tidak. Nah, kalau tidak mencukupi tentu akan di carry over ke tahun berikutnya Pak Primus. Dan ini common, bukan hanya PLN yang mendapatkan treatment seperti ini, tetapi tadi seperti saya sebutkan, subsidi BBM dan LPG Pertamina pun seperti ini mekanismenya. Ketika pemerintah ruang gerak fiskalnya ada, tentu akan dibayarkan. Tetapi kalau tidak ada, biasanya akan di carry over ke anggaran dan pendapatan belanja negara tahun berikutnya, sehingga besarannya akan menambah di sana, Pak. Nah, ini yang tentu akan mengganggu cash flow di internal masing-masing BUMN, termasuk dalam hal ini PLN. Di satu hal, kita paham bahwa pemerintah memiliki kesulitan fiskal, apalagi di tengah kondisi yang saat ini penerimaan pajak juga turun, kemudian PNBP juga turun, tentu pemerintah punya skala prioritas Pak Primus. Ya. Dibandingkan untuk memberikan subsidi, membayar subsidi mungkin sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang lebih produktif dan mendesak, misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, ini yang kadang-kadang pemerintah harus memilih salah satu di antara pilihan-pilihan yang sebenarnya sama-sama penting. Bagi PLN Pertamina pun itu tidak kalah penting bahwa ini akan berpengaruh ke handalan. Tetapi untuk kesehatan dan pendidikan mungkin lebih tidak bisa untuk ditunda, Pak. Sehingga harus dialokasikan ke sananya. Hal-hal semacam ini saya kira ini yang harus disampaikan kepada publik bahwa kondisi kita ini sama-sama sulit. PLN pun sulit. Pemerintah juga sudah berupaya bahwa untuk membantu PLN misalnya Pak dengan memberikan harga khusus untuk batubara. Ada DMO batubara dengan special price gitu misalnya. Untuk gas ada beberapa yang sudah diajukan, mungkin sedang direview oleh pemerintah kira-kira mekanismenya seperti apa. Nah, sebenarnya sudah sama-sama saling membantu, tetapi memang tugas kita semua untuk melistriki seluruh Nusantara ini tidak mudah, Pak. Penduduk kita ratusan juta, wilayahnya kita juga luar biasa sulit. Apalagi kalau di Indonesia Timur ini kan antara rumah yang satu dengan rumah yang lain berjauhan, Pak. Tentu jaringan transmisi dan distribusi menjadi PR tersendiri. Dan semakin panjang ini kan terutama akan berbanding lurus dengan biaya penyediaan yang diperlukan. Kira-kira demikian, Pak Primus. Ya. Pak Tulus, bagaimana Anda dari LKI, mewakili konsumen melihat keandalan dari PLN dalam melayani masyarakat, khususnya? Ya, terima kasih Pak Primus dan yang saya hormati Pak Bob dan juga Pak Komedi. Nah, saya ingin menanggapi tentu pada Pak Bob bahwa pada konteks general pelayanan ketenagalistrikan di Indonesia saat ini, baik pra-pandemi maupun selama pandemi memang sudah ada peningkatan yang signifikan dari sisi aksesibilitas, ya, karena kemudian ada peningkatan rasio elektrifikasi dan juga tetapi sebenarnya rasio elektrifikasi juga harus kita kritisi. Banyak desa-desa yang sebenarnya di satu rumah atau dua rumah sudah dikatakan bebas dari listrik, yang sebenarnya juga masih gelap. Nah, ini yang saya kira pemerintah juga harus transparan terkait dengan masalah definisi operasional terkait dengan aplikasi itu sendiri. Jadi sebenarnya ini yang harus juga di akuntabilitasnya agar publik juga tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi keandalan, kita harus akui di Pulau Jawa atau di sistem listrik yang besar, ya, yang sistemnya sudah bagus, itu memang keandalannya sudah oke, ya.
tidak ada cerita di mana konsumen mengalami pemadaman listrik akibat kekurangan pasokan. Tetapi kalau kita bicara sistem kelistrikan yang kecil di Pulau Jawa, apalagi di luar Pulau Jawa, apalagi di isolated area yang seperti kampungnya Pak Primus mungkin ya, itu masih banyak daerah-daerah yang mengalami padam listrik karena sistemnya kurang, karena kurang pasokan. Artinya PR-nya masih sangat banyak. Artinya listriknya masih terkonsentrasi di sistem yang besar. Nah, kalau di sistem yang besar, ya memang itu sudah keadaannya sudah oke lah, lumayan. Dan kemudian bahkan yang sekarang harus kita bantu, dan ini pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ini adalah bagaimana mendorong PLN di sistem besar itu menjual listrik. Ya, listrik PLN saat ini mengalami surplus listrik. Ya, PLN kesulitan, PLN jungkir balik bagaimana listriknya bisa terjual karena PLTU-nya sudah jadi, pembangkitnya sudah jadi, tetapi tidak ada pembelinya. Ya, pembelinya sektor bisnis industri apalagi di tengah COVID ini turun drastis. Kemudian mengalami surplus yang luar biasa, akhirnya inflasi tenaga listrikan kita saat ini. Makanya kalau konsumen rumah tangga yang dipaksa untuk membeli listrik yang surplus ini, itu tidak akan mampu, berat sekali. Jadi yang harus bisa membeli adalah sektor bisnis dan industri. Nah ini di luar masalah COVID, memang investasi kita tidak banyak dan segala macam, sehingga listrik yang sudah dibangun dengan biaya mahal ternyata tidak bisa diserap oleh pasar. Nah ini menjadi hal yang sangat berat tantangannya. Bahkan di Pulau Nias misalnya, waktu itu mengatakan bupatinya, bangunlah listrik kami, nanti semua investor akan datang. Nah, kemudian setelah dibangun dengan sukses, dengan bagus, ternyata investor yang dijanjikan tidak datang dan listriknya tidak laku. Ini yang akan menjadi tantangan terbesar bagi listrik di Pulau Jawa dan juga di sistem besar, karena kalau hanya mengandalkan listrik sebagai konsumsi rumah tangga, itu tidak akan bisa terserap dan yang ada malah PLN makin kecil. Dan yang berikutnya soal piutang-piutang ini, memang ini juga efek atau dampak dari proyek 35.000 MB yang terlalu dipaksakan dan kemudian akhirnya tidak terserap dan terjerat oleh utang. Kemudian yang ketiga, kita juga sejak awal mengkritik di masa pandemi, relevan tadi dengan Mas Komedi, menurut saya pemerintah keliru ketika menggratiskan listrik kepada konsumen 450 volt ampere secara total ataupun memberikan diskon kepada 900 volt ampere. Karena apa? Karena bicara efek belum dan segala macam, sebenarnya kan itu memang lebih banyak ke masyarakat kota yang tidak bisa bekerja karena kantornya ditutup atau PHK dan segala macam, memang perlu bantuan. Tapi kalau untuk masyarakat pedesaan yang masih bisa ke sawah, masih bisa ke ladang segala macam, itu nggak perlu digratiskan. Nah, saat ini justru keluhan masyarakat itu adalah adanya biaya internet yang sangat mahal, biaya pulsa yang sangat mahal karena harus dengan pembelajaran jarak jauh. Kenapa itu yang tidak disubsidi oleh pemerintah? Ya, selain soal kesehatan dan segala macam tadi. Karena tadi mestinya biaya infrastruktur yang tadinya diberikan untuk gratis listrik, ya, baik yang 450 ataupun yang diskon 50%, itu harusnya dimigrasikan ketika pemerintah memaksakan kita semua untuk terutama untuk pembelajaran jarak jauh, ya, karena anak SD, SMP, SMA itu orang tua mengeluh berat ke YLKI karena biaya pulsanya dalam 3 hari saja minimal 50.000 sampai 100.000 untuk biaya internet. Siapa yang menanggung ini? Ya, belum lagi keandalan internet sendiri. Ini yang sebenarnya jauh lebih urgent di masa pandemi daripada listrik. Ya, itu saya kira catatan saya, di mana garis besarnya kalau listrik di sistem yang besar itu sudah bagus, bahkan sekarang surplus, tapi listrik di sistem yang kecil, yang isolated itu masih biaya repetnya masih tinggi. Karena saya pernah begini, Bung Primus, saya pernah talkshow di RRI, ya. Temanya itu bukan soal listrik, temanya soal telekomunikasi. Tapi 80% konsumen yang telepon dan itu dari luar Pulau Jawa semua. Artinya ini ada masalah yang masih serius terkait dengan aksesibilitas dan juga keandalan, terutama
karena ternyata masih belum handal sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira demikian untuk pertama saja. Ini Pak Bob barangkali bisa merespons. Yang pertama dari Pak Tulus tadi, bahwa bagi masyarakat di luar Jawa yang pedesaan terutama, itu mereka tidak terlalu berarti kalau diberikan pengurangan subsidi untuk yang 450 VA ya. Bagi mereka jauh lebih penting listriknya ada apa tidak. Karena mereka sudah mulai menggunakan internet. Ya, itu paling penting, keandalan. Bayar oke lah, karena sudah ada subsidi juga sebelumnya. Nah, sekarang kalau saya tidak salah, pemerintah lagi menggodok untuk memberikan subsidi listrik gede-gede bagi yang 450 VA ke bawah. Bagaimana Pak? Itu dulu Pak. Jadi pemberian subsidi itu adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini. Yang lebih bagus kami tidak mempunyai kapasitas di dalam menjawab ini. Tapi yang jelas di dalam pengamatan kami bahwa 450 itu adalah masyarakat yang tersubsidi dan diyakini adalah masyarakat yang tidak mampu. Dan masyarakat yang tidak mampu ini yang paling terdampak di dalam permasalahan COVID ini. Tidak hanya di kota, tapi di desa juga saya melihat juga, di samping betul sebagian yang dilihat oleh Pak Tulus tadi, tetapi kita melihat juga memang kalau di desa-desa itu bukan permasalahan itunya, tetapi permasalahan bukan work from home-nya, tapi ketersediaan rantai supply-nya juga terkendala dan sebagainya, dengan tidak adanya material dan sebagainya, yaitu kenaikan itu. Jadi mungkin pemerintah adalah merilipkan salah satu daripada beban itu melalui gratis. Ini pandangan kita ya, tetapi itu adalah sekali lagi kapasitasnya pemerintah untuk menjawab itu. Kira-kira Pak Primus demikian. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau bagaimana keandalan, memang seperti yang sudah saya sampaikan, kalau di pulau-pulau besar, katakanlah Sumatera, Kalimantan, kemudian itu memang di sini sudah tersedia kan. Kemudian konsentrasi daripada masyarakat dalam hal ini adalah pelanggan PLN terkonsentrasi dengan satu tempat. Nah, bagaimana daerah-daerah yang jauh itu kita harus membangun jaringan, dan jaringan kita itu melalui suatu lintasan, kadang-kadang masuk hutan, masuk perkebunan. Nah, ini juga yang harus kita bersama-sama juga bagaimana memecahkannya. Contohnya kalau kita masuk di daerah perkebunan, katakanlah menurut rakyat, susah sekali kita untuk mencari, meminta kepada mereka untuk merelakan untuk dipangkas, bukan ditebang pohonnya, dipangkas pun nggak mau. Karena katanya menurutnya kalau dipangkas Pak bisa mati pohon ini, menurut kita kan enggak. Jadi itu juga tantangan kita pertama, itu adalah masalah right of way-nya, yang kadang-kadang masyarakat tidak merelakan untuk pohon-pohonnya diberikan kewenangan PLN itu memangkas sedikit supaya jangan menyentuh. Karena kalau satu menyentuh pun, sepanjang jaringan itu pasti terdampak. Karena itu adalah sifat dasar kelistrikan. Karena sama seperti kita yang konslet satu bisa satu rumah padam. Karena itu juga jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang pengertian masyarakat menjaga untuk mereka sendiri atau aset kita itu kurang. Misalnya mereka hobi main layang-layang. Ini banyak kejadian layang-layang sampai balon udara yang sampai bisa tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain. Itu juga yang menjadi perhatian. Nah, ini adalah tugas kami memang bagaimana mensosialisasi terus, mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi, maaf Pak Tulus, kita secara kecukupan semua daerah itu sudah cukup semua Pak. Tetapi memang kecukupan itu ada spare-nya. Nah, spare-nya kadang-kadang kalau di pulau-pulau besar ini ada sampai 30 sampai 40 tadi ada spare-nya, atau katakanlah untuk kelebihan, dalam tanda kutip kelebihan itu memang disengaja karena untuk kalau ada yang padam, ada pemeliharaan, ada yang penggantinya. Tetapi di daerah-daerah tertentu memang hanya spare-nya itu 10%, dan itu apabila satu dilakukan pemeliharaan bisa padam. Itu juga tantangan kita untuk menambah lagi. Nah, tetapi tantangan berikutnya yang nggak kalah pentingnya, kita sekarang masih ada 8,91% masyarakat yang belum listrik. Itu juga menjadi tantangan. Kita investasinya harus kita alihkan ke situ juga, memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia bisa menikmati kemerdekaannya dengan listrik. Begitu kira-kira Pak Prim. Yang belum terlistrik ke 8,1% ya? 91% Pak, karena 99,09% tadi Pak. Oke. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Tulus tadi, bahwa melistriki itu, rasio elektrifikasi itu menghitung menjangkau desa-desa Pak ya, wilayah ya. Nah, kalau dalam satu desa, misalnya dalam satu desa ada 200 KK, kalau
yang dapat listrik baru 50 KK itu disebut sudah masuk kategori memenuhi rasio elektrifikasi atau bagaimana, Pak? Ada dua, Pak. Jadi rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi. Betul kata Pak Tulus tadi, kalau rasio desa berlistrik walaupun 1 atau 2 dalam satu desa, itu kita sudah notifikasikan sebagai desa itu sudah berlistrik. Tetapi rasio elektrifikasi tidak mungkin, tidak bisa dikatakan itu memenuhi itu, karena memang dihitung adalah jumlah daripada penduduk atau kepala keluarga yang ada dengan jumlah yang sudah dilistriki dibagi dengan jumlah kepala keluarga yang ada dalam suatu daerah tersebut. Nah, itu yang pertama. Tetapi ada juga permasalahannya, jaringan kita ada, tetapi kemampuan, sekali lagi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan, karena dia dalam hal ini masyarakat itu belum diberikan kemudahan dalam segi ekonomi. Sehingga itu juga yang perlu kita bantu dengan listrik gratisnya atau didiskon 50%. Kira-kira begitu, Pak. Kalau dari penyediaan listrik, Pak, ya, kan ada pembangkit satu isu. Yang kedua, jaringan transmisi dan distribusi. Persoalan Indonesia saat ini pada yang mana? Pada pembangkitnya atau jaringan transmisi dan distribusi? Atau pada kemampuan dari masyarakat untuk membayar, menyambung listrik ke rumahnya? Itu gabungan. Kalau di daerah timur, sekali lagi kita membangun komunal-komunal tadi, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Notonegoro tadi, Pak Komaydi tadi, Pak Dr. Komaydi tadi, sudah jelas karena daerahnya itu adalah isolated, jauh dari jangkauan kelistrikan. Di samping itu, penduduknya kan berada di daerah yang terpisah-pisah atau tersebar. Jadi satu rumah ke rumah lainnya bisa saja itu dalam 1 kilo atau gitu. Nah, ini yang harus kita pecahkan dengan bagaimana menginovasikan. Jadi yang inovasi kita adalah bagaimana kita gunakan misalnya tabung listrik aja. Jadi tidak perlu membangun jaringan dari 1 kilo ke tempat satu rumah ke rumah lainnya, tapi dengan tabung listrik. Tetapi kita menyediakan di satu tempat itu adalah spellnya stasiun pengisian energi listriknya. Sehingga kita harapkan semua bisa terlayani, tetapi dengan masing-masing tempat-tempat satu rumah itu tidak terhubung dalam grid. Kira-kira begitu, Pak. Dari sisi pasokan, persediaan listrik cukup, Pak, ya? Pasokan listrik cukup? Cukup, Pak. Tidak ada daerah yang defisit sampai saat ini, Pak. Termasuk di NTT, di provinsi di NTT saya? Juga, Pak. NTT juga. Kecuali yang daerah-daerah isolated tadi yang belum terlistrik ya, Pak, ya. Kita akan bangun, misalnya tadi adalah kita bangun PLTS komunal, Pak. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita segera masuk sesi terakhir untuk melihat bagaimana PLN ke depan. Kami segera kembali. Anda masih dalam acara Zooming with Primus dengan topik melistriki Indonesia. Pak Tulus, tadi mendengar jawaban dari Pak Bob. Dalam kondisi kita pandemi ini, orang bekerja dari rumah dan sangat membutuhkan listrik, dan pemerintah sekarang lagi membuat kebijakan dengan maksudnya yang mulia, yaitu bagaimana meringankan beban masyarakat terdampak. Yang masyarakat terdampak bukan hanya di kota, sampai ke desa juga, bansos-bansos sampai ke desa. Karena ini bagaimanapun juga semua merasa kesulitan. Nah, apa yang menurut Anda penting sekali dari kebijakan energi listrik soal khususnya
menolong masyarakat Indonesia? Ya, kalau terakhir-terakhir ini kan kita semua, walaupun itu faktualnya memang menggunakan, tapi sebagian ada masalah adalah terjadi billing shock atau tagihan listrik di mana karena kita semua bekerja di rumah, semua bekerja di rumah, akhirnya kan pemakaiannya sangat tinggi, ya, bahkan kenaikannya sampai 100%, 200%, 300% dan segala macam. Mayoritas kita lihat memang mereka menggunakan sesuai dengan KWH yang dia pakai, tetapi ini kemudian memang masyarakat tadi kita bilang tidak menyangka kok pemakaiannya semacam itu. Nah, ini perlu skema bagaimana memberikan keringanan kepada mereka yang khususnya di satu sisi tagihannya melonjak begitu dahsyat, tapi di sisi lain mengalami drop dari sisi pendapatan. Ya, kenapa? Karena saat ini kan banyak orang yang mengalami drop pendapatan atau bahkan PHK dan segala macam, sehingga perlu skema atau simulasi untuk meringankan mereka, khususnya yang mengalami masalah-masalah pekerjaan ataupun sosial yang lainnya. Dan kedua, bisa saja kemudian pemerintah juga mereview terhadap formulasi tarif listriknya, ya, tarif dasar listriknya, apakah memang perlu diturunkan, direvisi, ataupun yang lain. Karena kan komponen listrik itu kan minyak dunia, ya, kemudian batu bara dan segala macam. Tapi mereka kan harganya saat ini sedang turun. Nah, kenapa kemudian juga tidak dilihat sebagai formulasi yang harus direview, diturunkan? Walaupun mungkin secara umum pendapatan seperti Pertamina dan juga PLN mengalami penurunan karena serapan dari sektor industri bisnis sangat-sangat rendah. Nah, ini saya kira perlu intervensi pemerintah, ya, jangan sampai justru ini menjadi masalah bagi masyarakat dan juga masalah bagi PLN dengan asumsi tadi paling tidak biaya piutang PLN kepada pemerintah itu harus segera dicairkan, ya. Jangan kemudian kalau memang pemerintah nggak punya uang untuk subsidi untuk gratisin, ya jangan menggratiskanlah, kecuali dia punya uang sendiri, jangan operator suruh nanggung, ya, itu namanya kalau bahasa Jawanya itu urik, gitu. Saya kira demikian, Bung Primus. Baik. Pak Bob, bisa sebelum Pak Bob merespons Pak Tulus, ada pertanyaan saya. Ini pada saat ini, sekarang sudah bulan Juli akhir, ya, 7 bulan ini, itu penjualan listrik oleh PLN itu naik apa tidak dibanding dengan periode yang sama 2019, Pak? Penjualan Secara umum, kalau dari year on year-nya sampai dengan semester 1, kita naik sekitaran 0,93%. Jadi naik, tetapi itu disebabkan kenaikan sebelum COVID lebih banyak, yaitu pada triwulan 1. Nah, kalau di triwulan 2 ini kita lihat karena pengaruh COVID turun. Pada bulan Mei aja turunnya minus 10,71%. Sedangkan bulan sebelumnya adalah sekitaran 3% minusnya. Jadi Juni naik lagi. Bulan Juni naik lagi, ini tetap geseran bulan suci Ramadan sama Lebaran, Mas. Karena biasanya tahun lalu kan lebih maju deh, ya, sehingga ada selisih daripada perbedaan itu. Tetapi memang naik kepada bulan Juni ini. Tapi kita harapkan juga tentu saja dari utilitas ini, kita PLN ini mengharapkan bounce naik ini bisa terus berlanjut terus. Kita harapkan dengan adanya kita semakin waspada sekaligus tetap disiplin untuk COVID-19 ini dengan mematuhi protokolnya, tetapi tetap mengikuti kegiatan seperti biasa atau the new normal atau kegiatan setelah pada kondisi yang baru sekarang. Iya, kemudian pada bulan Juni sampai hari ini itu ada kenaikan, ya, cukup signifikan, mulai naik. Kalau Juni ini bulan Juli, ya. Kalau perkembangan kita kalau Juli ini di Juli ini kalau kita lihat dari perkembangan dari hari ke harinya, dari beban puncak mengalami penurunan. Tentu saja kalau kita akan lihat pada tanggal 5 nanti baru kelihatan setelah kita menghitung berapa total daripada penjualan kita selama bulan Juli. Tetapi kalau indikasi indikatornya
resikonya yang seperti beban puncak yang ada di sistem kita itu mengalami penurunan, khususnya di Jawa Bali ini, di mana industri-industri itu masih belum pulih betul kelihatan, dan juga bisnis yang paling tertekan, khususnya di bisnis-bisnis perhotelan dan juga mal-mal yang kita lihat tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kita tetap mengharapkan dengan kebijakan baru pemerintah ini dengan memberikan stimulus, karena baru-baru ini ada stimulus baru untuk dari pemerintah yang telah ditugaskan kepada PLN, yaitu menghilangkan EMIN atau biaya minimum daripada untuk tarif industri, bisnis, dan sosial. Terima kasih. Ya, kemudian dari sisi angka terbesar 70 juta itu kan rumah tangga ya? Rumah tangga. Nah, 3 juta itu dunia usaha ya, bisnis. Ya. Nah ini kan data ini kan kita kan selama ini mencatat bahwa jumlahnya 63 juta. Berarti rumah tangga ini masuk kelompoknya usaha mikro. Itu, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi salesnya, dari sisi uangnya, terbesar itu rumah tangga atau bisnis, Pak? Jadi kalau ada 3 yang terbesar itu adalah pertama tentu saja rumah tangga, kemudian kedua industri, dan ketiganya adalah bisnis. Yang besar itu kalau kita gabung 43% itu adalah kira-kira rumah tangga, kemudian 26% itu adalah bisnis, sedangkan sisa kira-kira 21% sampai 22% itu adalah untuk industri. Jadi memang masih dipegang secara umum penjualan kita adalah dari rumah tangga, tarif rumah tangga. Kalau tahun lalu penjualan PLN itu sekitar 245,5 triliun ya. Tahun ini kira-kira berapa persen di bawahnya atau? Jadi kalau kita perhatikan penjualan kita itu kita prediksi dengan adanya perkembangan ekonomi dunia dan juga bagaimana perkembangan ekonomi mikronya Indonesia, maka kita prediksikan kita mengalami penurunan sekitaran 6,15% daripada penjualan kita, sehingga pendapatan kita bisa turun di bawah sekitaran 7-8% karena mengingat yang terdampak seperti kata Pak Tulus tadi adalah tarif-tarif industri dan tarif-tarif bisnis, di mana tarif rumah tangga itu kan tarif yang bersubsidi sehingga cenderung dia kalaupun naik dia adalah tidak rupiah per KWH-nya masih di bawah daripada kata-kata dari bisnis dan tarif industri. Kemudian dikatakan Pak Tulus tadi pertanyaan masyarakat, Pak, itu masyarakat perkotaan tiba-tiba tarif listrik tagihannya tinggi sekali, itu bagaimana, Pak? Ya itu karena stok tadi seperti kata Pak Tulus, stok menerima karena kan banyak kegiatan kita berpindah, khususnya di kota-kota besar itu dari kegiatan di kantor kita bawa pekerjaannya itu di rumah. Seperti misalnya kata Pak Tulus tadi yang sudah clear dibilang oleh beliau memang betul adanya adalah kenaikan internet. Tetapi kenaikan internet di rumahnya pasti pakai wifi, pasti pakai peralatan listrik karena dia pakai komputer dan sebagainya. Itu akan naik juga listriknya otomatis. Nah ini kenaikan ini yang memang dirasakan, tetapi kita seperti telah kami sampaikan sebelumnya, kita ada skema lindungan. Jadi kita bisa mencicil selama 3 bulan yang akan berakhir pada Oktober. Jadi dipastikan tidak ada salah catat ya kelonjakan itu, tapi memang ya, pemakaian. Memang tadi karena PSBB kan tidak bisa mencatat, itu bukan salah catat, tetapi karena mekanisme pencatatan yang berbeda, sehingga mekanisme pencatatan yang sebelumnya karena COVID kita menganut adalah bagaimana internasionalnya adalah karena kita takut membawa pencatat meter itu membawa virus dan sebagainya, maka mereka juga tidak mencatat, kita rata-ratakan. Nah sekarang setelah ini kita terus mencatat yang sebenarnya datang ke rumah-rumah yang mencapai sekitaran 92% sudah. PLN saat ini pada kondisi pandemi ini dengan tugas berat sekali, harus andal karena orang bekerja rumah, sedikit-sedikit listrik mati pasti berteriak ya. Itu mengalami cash flow yang mantap atau ada mismatch cash flow? Jadi memang kita ada, karena ini adalah perusahaan ya Pak, pengaturan kita, kalaupun nggak ada mismatch kan kita bisa meminjam Pak ya, meminjam kredit modal kerja kepada perbankan dan sebagainya untuk menutupi mismatch itu. Tetapi kami sampaikan juga mengklarifikasi sedikit. Jadi ada 2 skema dan subsidi yang diberikan dalam bentuk itu subsidi dan kompensasi. Yang kompensasi sesuai dengan PMK-nya, kalau subsidi nggak ada masalah karena dia dibayar nanti 3 bulan dibayar duluan. Nanti pada akhir tahun setelah pemeriksaan BPK ada plus minusnya itu yang akan di offset kepada tahun-tahun berikutnya.
Tetapi kompensasi memang sejak tahun 2017 kan harusnya ada kenaikan automatic tarif adjustment. Pada waktu itu pemerintah melalui Kementerian ISDM karena melihat situasi kondisi ekonomi kita untuk daya beli masyarakat, maka diberlakukan tarif yang tidak tarif adjustment-nya itu dinonaktifkan. Artinya apa? Pengaruh-pengaruh daripada selisih nilai tukar, pengaruh-pengaruh daripada kenaikan ICP, kenaikan daripada harga batu bara, dan adanya inflasi, itu tidak diperhitungkan sehingga harga jual atau tarif yang di-set oleh pemerintah mulai tahun 2017 sampai sekarang tidak ada kenaikan sama sekali. Ya. Dan kemarin PLN menerbitkan surat utang 1,5 miliar, sukses Pak ya? Alhamdulillah kita sukses, termasuk salah satu yang terbaik karena kita mulai kupon yang lebih rendah daripada umumnya, dan itu menunjukkan bahwa investor itu masih mempercayai Indonesia sebenarnya dan mempercayai PLN karena PLN ini kan adalah milik 100% dari bangsa Indonesia. Jadi secara tidak langsung selain mempercayai PLN bahwa ini investasi yang masih bagus, tentu saja negara ini kita tutup berbangga juga. Dan selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah default. Itu tidak yang pernah default. Tidak pernah default. Tidak pernah default. Ya. Pak Komaji, bagaimana Anda melihat peran PLN dalam kondisi COVID ini, keandalan dia, dan bagaimana ke depan agar PLN ini bisa sehat, Pak, tetap melayani tuntutan masyarakat? Iya, seperti disampaikan oleh Pak Bob tadi, Pak Primus, bahwa paling tidak sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini antara daya mampu dan beban puncak sudah tidak ada masalah. Meskipun tadi Pak Bob menjelaskan selisihnya di masing-masing daerah berbeda. Untuk di daerah seperti Jawa atau sistem kelistrikan Sumatera mungkin lebih besar dibandingkan sistem yang lainnya. Tetapi hal yang cukup menggembirakan bagi kita semua adalah daya mampu sudah melebihi beban puncak. Artinya ada saving. Jadi ketika ada maintenance pembangkit atau ada hal-hal teknis lain yang ada gangguan bisa dialihkan supaya tidak terjadi pemadaman yang begitu lama. Kalaupun ada mungkin hanya masalah teknis sesaat. Ada alokasi listrik baru masuk dari tempat yang lain gitu, mungkin secara teknis. Kebetulan saya bukan orang teknis Pak, kira-kira seperti itu gitu. Nah ini di dalam jangka panjang yang perlu dipikirkan Pak Primus. Kalau kita lihat struktur ekonomi kita sampai sejauh ini industri dan jasa itu porsinya cukup besar Pak, bahkan di atas 40%. Artinya kegiatan industri dan jasa ini kan lekat sekali dengan listrik, sehingga saya melihat proyek 10.000 megawatt tahap 2 yang dikerjakan oleh Pak SBY waktu itu, kemudian dilanjutkan 35.000 megawatt oleh Pak Jokowi, saya kira di dalam konteks untuk melihat masa depan sebetulnya. Meskipun tadi Bang Tulus mengkritisi saat ini kondisinya berbeda karena sudah over, istilahnya banyak yang mengatakan produksinya sudah banyak tetapi tidak terserap. Ini karena kondisi saya kira, ekonomi dunia sedang turun, kemudian juga kombinasi dengan adanya pandemi COVID, sehingga memang prediksi atau estimasi dari sebelumnya tidak ada satupun yang bisa menduga 100% seperti sekarang ini, tetapi paling tidak di dalam rangka untuk mengantisipasi yang mana kita sama-sama tahu, mungkin Pak Bob bisa menambahkan nanti, membangun pembangkit listrik dan jaringannya ini kan tidak bisa sehari dua hari. Sehingga kalau ada lonjakan permintaan ketika industrinya tumbuh, masyarakatnya juga berpendapatannya menambah, otomatis konsumsinya meningkat. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintahan Pak SBY maupun pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, saya kira sebetulnya sudah baik maksudnya. Meskipun kondisinya ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian di luar prediksi awal. Nah, untuk ketersediaan listrik ini saya kira mau tidak mau ke depan kita elastisitas listriknya semakin besar Pak, karena memang sektor industri atau struktur ekonomi kita ini bergeser ke arah industri dan jasa. Kalau dulu kita basisnya agraris dan ekstraktif, yaitu pertanian yang menjadi tulang punggung, sekarang ini industri yang menjadi tulang punggung. Kalau pertanian seperti saudara-saudara saya di kampung sana, ke sawah tidak perlu listrik Pak. Tapi kalau industri manufaktur, UMKM, dan industri bisnis dan jasa sekarang ini segala sesuatunya lekat sekali dengan listrik. Sehingga kalau mau menaikkan PDB, konsumsi listrik otomatis harus naik. Nah ini yang kondisinya sudah berbeda dengan sebelumnya. Sehingga ke depan ini yang harus sama-sama kita pikirkan, listrik ini harus kita siapkan, yang perlu kita pikirkan keseluruhan. Fiskalnya harus aman, pelaksananya yaitu PLN juga harus aman secara keuangan dan proses bisnisnya, masyarakat juga harus aman, terjangkau daya belinya. Dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bukan hanya
pekerjaan rumah PLN, bukan hanya pemerintah, tetapi bagaimana kita sama-sama memikirkan untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan. Saya kira demikian tambahan dari saya. Pak Tulus bisa beri imbauan 1 kalimat, 2 kalimat? Ya, begini, tadi Bung Komedi mengatakan bahwa listrik surplus soal COVID, tapi sebenarnya tidak ya, sebelum COVID atau proses PLN sudah pikir balik untuk menjual listrik agar terserap lebih banyak. Bukan dipaksa, di campaign untuk menggunakan kompor induksi ataupun beralih ke mobil dan motor listrik segala macam, yang itu masih berat. Sehingga ini perlu insentif-insentif dari pemerintah agar listrik yang sudah baik, kapasitasnya, daya mampunya bisa terjual. Karena dengan sistem yang besar ini, problematiknya bukan lagi kekurangan daya, tapi kelebihan daya dan kesan menjual listrik karena ekonominya tidak bertumbuh. Baik sebelum COVID ataupun apalagi setelah COVID. Ini yang saya kira menjadi sangat urgent agar industri ketenaga listrikan Indonesia, PLN dan segala macam itu lebih sehat dan konsumen bisa mendapatkan keandaan listrik dengan tarif yang terjangkau. Baik Pak, terima kasih Pak Tulus. Pak Bob terakhir Pak, ya. Silakan Pak, imbauan kepada pelanggan kita. Himbauan pertama itu tentu saja pergunakan listrik itu sebaik-baik mungkin sesuai dengan keperluan. Kedua itu adalah yang paling penting, masyarakat dapat membantu PLN atau pelanggan dapat membantu PLN dengan cash flow-nya dengan membayar listrik tepat dengan waktunya. Dan yang terakhir itu bersama-sama dengan PLN menjaga keandalan listrik melalui merelakan daripada ROW-nya atau pohon-pohonnya diberikan kewenangan kepada PLN untuk memangkas supaya tidak tersentuh jaringan. Kira-kira 3 itu Pak Tulus yang bisa saya sampaikan. Pak Primus. Ya, terima kasih. Pemirsa, dari sisi pasokan dan pelayanan, rasio elektrifikasi sudah 99% lebih. Ini luar biasa kerja dari PLN melayani Indonesia yang wilayah geografisnya luas dan sangat beragam, penduduknya 273 juta. Kemudian, walaupun kita dalam kondisi sulit pandemi COVID-19, seperti imbauan Presiden, kita harus bukan sekedar sharing burden, tetapi juga sharing pain. Jadi, setiap pelanggan yang mampu bayarlah pada waktunya. Kalau PLN sehat, kita semua juga sehat, kan begitu. Pemirsa, terima kasih kepada 3 narasumber kita. Yang pertama, Pak Bob Saril. Terima kasih Pak Primus. Terima kasih banyak Pak Primus atas kesempatannya. Ya, Pak Tulus Abadi. Terima kasih Pak Tulus. Dan terima kasih kepada Pak Komadi Notonegoro. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada Zoom yang akan datang. Waktu saya kembali ke studio dengan Julita. Pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema melistriki Indonesia. Saya Julita Talomadua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.